bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'dah. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri Pandanlor, yang saya hormati Ibu Tri Ratnaningsih SPDSD selaku CGP Angkatan 8, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta karyawan SD Negeri Pandanlor. Pertama dan yang paling utama, marilah kita menghaturkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan yang luar biasa ini kita bisa berkumpul di Aula SD Negeri Pandanlor dalam rangka penyampaian budaya positif oleh beliau Ibu Tri Ratnaningsih SPDSD selaku CGP Angkatan 8 SD Negeri Pandanlor. Kedua kalinya salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua tergolong umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita mulai acara yang pertama hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Dilanjutkan acara yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipandu oleh beliau Ibu Ana Farihatun Nashah. Kepada beliau Ibu Ana Farihatun Nashah disilakan.
Dilanjutkan acara yang ketiga yaitu sambutan Kepala Sekolah SD Negeri Pandanlor kepada beliau Bapak Taryo Triadi SPD. Disilakan. Mohon maaf Bapak Ibu, sambil berdiri apa sambil duduk ini? Berdiri. Oh berdiri ya. Satunya duduk, satunya berdiri, tidak apa-apa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Tri Ratnaningsih SPD selaku CGP Angkatan 8, yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta karyawan yang dalam pagi hari ini dapat berkumpul di Aula SD Negeri Pandanlor dalam rangka tugas aksi nyata budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh beliau Ibu Tri Ratnaningsih SPD. Salawat salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon maaf ini pada pagi hari ini kita berkumpul di sini karena suatu kebutuhan. Kalau tidak butuh itu ya tidak kumpul. Kebutuhan bersama nanti apa yang akan disampaikan oleh beliau Ibu Tri Ratnaningsih untuk diikuti dengan baik. Jadi kesimpulannya pada pagi hari ini kita mengikuti kegiatan tugas aksi nyata budaya positif yang nantinya akan bermanfaat bagi kita dan endingnya kepada anak didik kita. Saya sendiri juga belum paham aksi nyata itu apa. Kalau kata-kata beraksi itu kan melakukan, ayo kita beraksi, berarti kita melakukan. Nyata berarti anak aksinya sing nyata, mungkin ada yang seperti apa nanti akan dipaparkan oleh Ibu Tri Ratnaningsih. Karena waktu sudah semakin siang, maka acara pada pagi hari ini bisa dimulai untuk kegiatan tugas aksi nyata budaya positif. Kepada Ibu Tri Ratnaningsih nanti waktu secukupnya disilakan. Dari saya sekian dulu, kalau ada kekurangan mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Taryo Triadi selaku Kepala Sekolah SD Negeri Pandanlor disampaikan terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjutkan acara berikutnya yaitu sambutan dari beliau Ibu Tri Ratnaningsih SPD selaku CGP Angkatan 8, sekaligus dilanjutkan dengan tugas aksi nyata budaya positif. Kepada beliau Ibu Tri Ratnaningsih SPD disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri Pandanlor, yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta karyawan SD Negeri Pandanlor. Pertama-tama marilah kita
kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi siang hari yang cerah ini, kita dapat berkumpul pada acara budaya positif yang nanti akan saya sampaikan. Tidak lupa sholawat serta salam kita sambungkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaat dari dunia sampai hari akhir nanti kelak. Allahumma amin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah bersedia untuk hadir pada acara pada hari ini. Semoga nanti dari awal sampai akhir akan berjalan dengan lancar. Tanpa bantuan dari Bapak Ibu semua, tentunya saya tidak bisa melakukan acara ini dengan baik. Jadi saya ucapkan terima kasih yang sangat banyak. Demikian kiranya nanti dari awal sampai akhir kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kiranya demikian dari saya. Apabila ada banyak kekurangan, ada banyak salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, yang melatar belakangi budaya positif itu adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan yang berpihak kepada murid, agar murid itu dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Salah satu unsur utama dari budaya positif adalah disiplin positif. Sebagai salah satu wadah menciptakan budaya positif yang berhubungan erat dengan tercapainya tujuan pendidikan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Salah satu langkah untuk membalikan disiplin positif tersebut adalah dengan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas dipilih karena setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya lingkungan yang positif. Bapak Ibu, kalau pada awal pembelajaran kan kita sebaiknya membuat satu keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Coba misalnya untuk kelas saya, misalnya ada keyakinan kelas yang pertama itu yang piket harus datang lebih awal, tidak boleh membuat gaduh, kemudian disiplin dalam mengerjakan tugas, harus patuh kepada Bapak Ibu guru, menghargai, menghormati Bapak Ibu guru, teman atau semua warga sekolah. Mungkin di sini ada yang mau sharing di sini, jadi saya bukan menggurui ini, saya hanya mau sharing tentang budaya positif. Jadi mungkin di sini ada yang mau memberi atau ada yang beda ya, mungkin silakan dari Bapak Rejir, monggo budaya positif di kelasnya Bapak yang sudah dilakukan, monggo. Mungkin ada, oh ya, Bu Rini. Ya, terima kasih Bu Nani. Kalau ini sekedar sharing nih Bapak Ibu, kalau budaya positif yang ada di kelas saya, contohnya misalnya kalau misalnya anak-anak sedang kerja kelompok, berarti bekerja sama dengan teman-teman. Terus kalau misalnya dalam pelajaran ada yang kesusahan, sudah dijelaskan oleh Bu Guru tapi masih belum jelas ya Bu, nanti itu juga ada tutor sebaya. Jadi teman yang sudah bisa membantu teman yang belum bisa. Terus ada lagi kalau misalnya mau izin ke belakang harus izin dulu Bu. Kan kadang biasanya langsung nong kayak gitu Bu. Tapi kita buat peraturannya harus izin terlebih dahulu Bu. Contohnya seperti itu Bu. Terima kasih. Mungkin ada yang lain Bu. Mungkin ya di tiap kelas bisa saja keyakinannya berbeda-beda sesuai dengan yang sudah disepakati oleh warga kelas tersebut. Ya, tadi terima kasih sekali sharingnya dari Ibu Rini Istanti, ya sangat menginspirasi. Mungkin ada yang lain yang berbeda yang mau menyampaikan, monggo
Coba untuk Bu Ana. Saya mencoba sharing budaya positif yang ada di kelas saya. Salah satunya yaitu ketika ada teman sebaya kesusahan atau sakit, kita juga bersama-sama menjenguk. Lalu ada lagi ketika anak ada yang terlambat masuk ke kelas, itu tidak, ya seperti tadi Bu Rin, tidak menyelonong saja, tapi memberi salam, mengucapkan salam, terus mengutarakan kenapa dia datang terlambat, seperti itu. Terima kasih sekali, berikan aplausnya untuk Bu Ana yang sangat baik sekali. Keyakinan kelasnya tadi sudah Bu Rini, Bu Ana. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu guru, bisa saja kan ada berbeda, nanti biar kita bervariasi ya nanti budaya positifnya. Coba Bu Pipin. Ya, budaya positif. Ya, saya mau sharing karena saya mengajar kelas 1 ya Bapak Ibu. Biasanya di kelas saya kalau setiap berangkat sekolah itu harus salim dulu dengan Bapak dan Ibu gurunya. Sudah cukup. Action. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang tadi sudah menyampaikan berbagai macam budaya positif atau keyakinan yang ada di kelas masing-masing. Sekarang selanjutnya rancangan tindakan untuk aksi nyata supaya timbulnya motivasi intrinsik dari murid untuk bersikap disiplin, meningkatkan nilai-nilai kebajikan dalam proses pembelajaran. Murid dapat tumbuh menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Contoh dalam disiplin, jika kita sebagai Bapak Ibu guru berangkatnya sudah awal atau dengan cara menyambut siswa di depan pintu gerbang, itu kan termasuk salah satu budaya positif yang memberi teladan yang baik kepada siswa tentang kedisiplinan. Juga langsung sudah tentang pembentukan karakter positifnya, yaitu kalau kita mengajar berjabat tangan kepada Bapak Ibu guru yang menyambut di depan pintu gerbang. Itu juga salah satu bentuk contoh dari murid yang dapat tumbuh menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Sepertinya untuk sekolah kita yang sebenarnya sudah terlaksana di Bapak Ibu nggih? Sudah. Sekarang apa yang menjadi tolok ukur murid bertanggung jawab menjalankan keyakinan kelas yang telah disepakati? Pembelajaran yang menyenangkan dari disiplin positif, adanya hubungan yang harmonis antara guru dan murid. Jadi antara guru dan murid itu juga harus bisa berperan sebagai antara guru dengan teman atau sahabat, atau guru seperti orang tua yang kedua di sekolah. Jadi jika ada hubungan yang harmonis antara guru dan anak, maka akan tercipta situasi belajar yang menyenangkan atau harmonis, sehingga siswa termotivasi untuk lebih semangat dalam belajar, sehingga nanti diharapkan prestasi siswa juga akan meningkat. Sekarang langkah-langkah tindakan yang dilakukan memberikan penjelasan kepada murid mengenai keyakinan kelas, membentuk keyakinan kelas bersama murid. Jadi keyakinan kelas itu pada waktu sebaiknya dibuat pada waktu awal tahun pelajaran. Jadi bersama murid nanti menandatangani keyakinan kelas yang dibuat. Kita membuat bisa dengan apa coba Bapak Ibu ya, kalau kita menandatangani banner atau apa ya? Mungkin yang lebih hemat bisa pakai itu. Mungkin yang bisa lebih hemat pakai kertas asturo atau kertas manila
Kalau vanila mungkin hanya ya mungkin yang berwarna-warni Bu supaya menarik. Ya, ini ada pendapat dari Ibu Rini menggunakan kertas asturo, kertas manila yang warna-warni. Nanti kita sepakati bersama, kita tulis apa yang menjadi keyakinan kita untuk disepakati. Ya, nanti bisa ditempel di kelas. Jadi kalau ada siswa yang melanggar aturan kelas, nanti ditunjukkan ini loh aturan kelas yang ada di kelas kita. Jadi tidak boleh melanggar. Kalau melanggar tentu ada sanksinya karena sudah menjadi keyakinan yang sudah disepakati oleh kelas kita. Jadi bersama murid menandatangani keyakinan kelas, kemudian memasang keyakinan kelas bisa di depan situ masuk atau di belakang atau di mana ya Bapak Ibu, di yang tempat yang kosong lah ya, yang di dalam kelas itu, karena tiap kelas kan nanti keyakinan kelasnya bisa berbeda sesuai dengan kesepakatan kelas masing-masing. Kemudian mempraktikkan segitiga restitusi, meminta izin kepada kepala sekolah untuk melakukan sosialisasi. Kemudian lagi melakukan sosialisasi kepada warga sekolah. Jadi warga sekolah kan tidak hanya guru ya, ada siswa. Jadi disosialisasikan. Kemudian menerapkan keyakinan dan restitusi secara berkelanjutan dan konsisten. Sekarang dukungan. Suatu program tanpa dukungan tentu tidak akan berhasil dengan maksimal. Jadi kita perlu adanya dukungan dari berbagai pihak. Dukungan yang dibutuhkan yaitu yang pertama itu izin ya dengan kepala sekolah atau kerjasama kepala sekolah dengan pendidik dan tenaga kependidikan untuk bersama-sama berupaya konsisten dalam menerapkan budaya positif. Jadi konsisten itu artinya apa ya Bapak Ibu? Konsisten itu berarti tetap adil, betul Bu. Maksudnya sudah dilakukan berarti kita lakukan terus seperti itu. Secara kontinu ya, terus menerus ya. Terima kasih Bu Rini. Jadi kita lakukan secara terus menerus atau berkelanjutan. Jadi tidak hanya pada saat awal kita membuat kemudian tidak dilanjutkan atau diteruskan. Jadi harus secara kontinu atau terus menerus dalam menerapkan budaya positif. Kemudian ada lagi kerjasama orang tua atau wali murid. Jadi untuk dapat menerapkan budaya positif ini, kita harus bekerja sama dengan orang tua atau wali murid dengan menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah dan di rumah. Jadi tidak hanya di sekolah saja yang mengajarkan budaya positif, dari rumah juga orang tua dari siswa itu harus menerapkan budaya positif sehingga nantinya akan terbawa menjadi suatu kebiasaan yang positif yang terbawa sampai ke sekolah atau bahkan sampai ke usia nanti siswa itu dewasa selalu berperilaku dengan budaya yang positif. Bapak Ibu, marilah kita setelah melaksanakan ini berbagai contoh-contoh dari budaya positif ya. Kita sekarang ice breaking dulu nih Bapak Ibu. Five, four, 3, 2.
Bapak Ibu setelah kita ice breaking tadi? Tambah semangat. Seperti slogan SD Negeri Pandanlor. Ayo kita slogannya. SD Negeri Pandanlor. Jaya, jaya, jaya. Sekali lagi Bapak Ibu. SD Negeri Pandanlor. Jaya, jaya, jaya. Terima kasih untuk semangatnya. Sekarang lanjut, apa itu sih segitiga restitusi ini berhubungan dengan budaya positif. Coba kita lihat apa itu segitiga restitusi. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasku, menantikan kami. Guruku tersayang, cinta tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Guruku tersayang, guru cinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Coba sebentar. Itu tadi sudah ada tentang segitiga restitusi. Kira-kira segitiga restitusi itu apa ya Bapak Ibu? Kurang jelas Bu, mungkin bisa dijelaskan lagi. Oke. Bapak Ibu, dari tadi video yang sudah ditayangkan itu sudah tentang menjelaskan tentang segitiga restitusi, yaitu tentang kedisiplinan. Jadi segitiga restitusi itu pengertiannya sendiri proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat atau lebih baik. Adapun langkah-langkah dalam segitiga restitusi itu apa saja Bu Guru, Bapak Ibu? Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga? Jadi
melalui restitusi, ketika murid melakukan tindakan yang salah, maka guru akan menanggapi dengan cara yang membuat murid itu memungkinkan untuk melakukan suatu refleksi atau evaluasi terhadap kesalahan apa yang telah mereka buat, sehingga nantinya akan menjadi siswa yang lebih baik lagi dan akan diterima kembali di kelompoknya, tentunya dengan karakter yang lebih baik lagi. Pada video tadi dijelaskan ada seorang siswa yang selalu sering datang terlambat. Nah, pada saat siswa datang terlambat itu, tentunya kita sebagai guru itu akan berperan sebagai, kira-kira sebagai apa ya Bapak Ibu guru hubungannya dengan segitiga restitusi? Sebagai kita nanti akan menghukum atau akan memberi bimbingan atau memberi, kita berperan sebagai manajer. Ayo, tentunya kita sebagai guru nanti akan memberikan penguatan atau memberikan berefleksi bersama siswa. Siswa tersebut kita panggil ke kantor bukan untuk kita marahi atau kita jadi kita beri sanksinya dengan memberi supaya siswa itu berefleksi kesalahan apa yang sudah dilakukan, apakah itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita. Jika belum, maka siswa tersebut harus diberi solusi atau harus mencari solusi sendiri. Misalnya terlambat, solusinya kita cari dulu sebabnya terlambat kenapa. Misalnya tidurnya terlalu malam, maka siswa tersebut harus mencari solusi sendiri supaya tidak terlambat, kan tidurnya lebih awal. Kemudian bisa siswa tersebut dengan memasang waker supaya bangunnya pagi, jadi bisa melaksanakan sholat subuh. Jadi siswa itu harus bisa mencari solusi sendiri dari kesalahan yang telah dibuat. Tentunya kesalahan itu kan melanggar keyakinan yang sudah dibuat pada kelas masing-masing secara bersama. Jadi selain tahu kesalahannya, pada segitiga restitusi ini siswa juga harus bisa mencari solusi dengan bimbingan Bapak Ibu guru. Jadi diharapkan siswa tersebut nanti akan kembali ke kelompoknya dengan menjadi pribadi yang lebih kuat, karakternya lebih positif. Coba Bapak Ibu, apabila ada siswa kita yang melanggar keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama-sama, kira-kira bagaimana solusi kita sebagai guru? Kita sharing ya, apakah kita akan membiarkan saja atau memarahinya? Coba, mungkin ada Ibu Rini yang memberikan sharing atau pengalamannya di kelas sehingga bisa bermanfaat untuk guru yang lain. Ya, terima kasih Bu. Ini sekedar sharing nih Bapak Ibu. Kalau di kelas saya biasanya kalau misalnya ada siswa yang contohnya itu terlambat, biasanya kita tanyakan dulu, kenapa kok bisa terlambat, alasannya kenapa. Nah, kalau misalnya tadi malam itu bangunnya kesiangan. Loh, kesiangan, memangnya tidurnya jam berapa? Tadi malam tidurnya sampai malam Bu Guru. Berarti besok supaya tidak terlambat bagaimana? Berarti ya kita langsung ya memberikan ya bukannya solusi sih ya, maksudnya kayak pengingat supaya besok berarti lain kali supaya tidak terlambat tidurnya lebih awal. Seperti itu Bu. Kalau misalnya lagi ada siswa yang lupa tidak mengerjakan PR, juga kita tanya dulu kenapa tidak mengerjakan PR, atau mungkin lupa membawa buku. Nah, kita tanya dulu alasannya seperti apa. Nanti setelah itu kan sudah ada kesepakatan terkait dengan sanksi apa jika melanggar keyakinan kelas kita seperti itu. Nanti kita bicarakan bersama. Terima kasih, seperti itu Bu Guru. Ada yang lain?
Yang lain silakan yang mau menambahkan. Terima kasih Bu Rini, berikan prosnya. Bapak Ibu Guru, jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen 2004. Melalui restitusi, ketika murid melakukan tindakan yang salah, maka guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan untuk membuat refleksi atau evaluasi internal tentang apa yang telah mereka perbuat untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga tadi ya bisa diterima kembali di kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga sebuah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dari murid tersebut sendiri dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi dalam restitusi itu ada kerjasama antara guru dan murid untuk memecahkan masalah atau persoalan secara bersama. Berpikir bersama-sama agar masalah bisa diselesaikan tanpa adanya paksaan dari siapapun. Jadi apabila ada murid yang melanggar keyakinan kelas, kita harus mencari solusi bersama-sama yang bersama murid. Jadi restitusi itu memberikan kesempatan kepada murid untuk berperilaku disiplin positif, memulihkan diri dari kesalahan sehingga memiliki tujuan yang jelas. Penekanannya pada cara mereka menghargai nilai-nilai kebaikan yang diyakini, bukan berperilaku untuk menyenangkan orang lain. Jadi restitusi membantu murid untuk jujur kepada dirinya sendiri. Contoh tadi murid yang terlambat, bila kita tanyakan, murid tersebut nanti akan dengan jujur menjawabnya. Jadi restitusi membantu murid untuk jujur pada dirinya sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Jadi restitusi itu memberikan penawaran, bukan paksaan. Kiranya demikian yang dapat saya sampaikan tentang budaya positif dan segitiga restitusi. Semoga bisa bermanfaat bagi diri saya sendiri, bagi Bapak Ibu guru, juga bagi seluruh warga sekolah ini. Terima kasih Bapak Ibu guru yang telah dari awal sampai akhir mengikuti kegiatan untuk tugas aksi nyata saya, yaitu budaya positif. Apabila dari saya ada banyak salah kata, banyak kekurangan, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Maaf Bapak Ibu, sekali lagi sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu guru. Tanya Bu. Oh, silakan Ibu Rini. Terima kasih Ibu waktunya. Yang mau saya tanyakan sebenarnya ya berkaitan dengan materi sedikit, tapi bukan tentang isinya gitu. Saya mau minta solusi. Kan kalau misalnya budaya positif itu pasti biasanya masing-masing sekolah itu sudah menerapkannya, kados niku nggih Bu. Nah, tapi yang namanya anak ya Bu, kadang kita sudah membuat kesepakatan atau maksudnya keyakinan kelas bersama. Nanti aturannya seperti ini, terus sanksinya seperti ini. Tapi yang di dalam ada saja anak yang ibaratnya
melanggar kayak gitu, seperti maksudnya loh ya men aturan hanyalah aturan seperti itu mungkin dari teman-teman ada yang maksudnya bisa memberikan solusi atau sharing solusinya bersama-sama seperti itu Bu. Terima kasih. Terima kasih, ini ada pertanyaan yang sangat bagus sekali dari Ibu Rini. Barangkali ada rekan-rekan atau Bapak Ibu guru yang mau berkenan untuk memberikan sharing atau jawabannya. Monggo silakan. Oh iya, ini ada yang mau memberi tanggapan tentang pertanyaan dari Ibu Rini. Silakan Bapak Hajir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi pertanyaan dari Ibu tadi, saya coba menjawab, yaitu kalau sekolah itu pasti ada itu aturan-aturan ataupun yang namanya adalah tata tertib. Tapi yang namanya sekolah itu walaupun sudah dibentuk aturan atau tata tertib, pasti ada salah satu anak yang melanggar. Nah, itulah yang namanya segitiga tadi itu harus berjalan terus. Maksudnya walaupun kalau tidak ada anak yang melanggar itu tidak apa-apa, tapi seandainya ada anak yang melanggar ataupun tidak mematuhi aturan, itu sudah ada padukannya ataupun jawabannya pada itu. Itu dari kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplausnya untuk Bapak Hedi. Terima kasih untuk jawaban atau sharingnya. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang lain yang mau menambahkan? Oh ya, silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi pertanyaan dari Bu Rini tentang bagaimana solusi ketika peraturan yang atau kesepakatan kelas yang telah dibuat tapi masih ada atau masih sering ada anak yang melanggar, ya. Jadi sebenarnya kita itu jangan terpaku agar anak itu menaati peraturan yang ada. Jadi bagaimana sebelum kita melangkah ke situ, kita mendidik anak agar mempunyai karakter disiplin. Jadi langkah pertama saya kira seperti itu. Jadi ketika anak itu sudah berlatih disiplin, tentunya peraturan-peraturan yang ada sebisa mungkin pasti akan dilaksanakan. Adapun satu dua yang masih melanggar, pasti itu sesuatu yang mafhum ataupun maklum. Karena al-insanu mahalul khotawan nisa. Entah itu disengaja ataupun tidak disengaja. Tinggal dari kita sebagai guru, sebagai pendidik, bagaimana kita menyikapi ketika ada siswa kita yang melanggar peraturan. Seperti apa yang tadi diterangkan oleh pemateri dari Ibu Nani, bahwa ada yang namanya segitiga apa tadi? Restitusi. Segitiga restitusi, bagaimana seorang guru itu menanggapi ketika siswa itu membuat kesalahan ataupun melanggar kedisiplinan. Tentunya memberikan arahan, memberikan solusi, atau bahkan memberikan punishment atau hukuman. Tapi jangan lupa, jangan hanya kita memikirkan pada siswa yang melanggar, terus siswa yang disiplin tidak kita pikirkan. Jadi ada punishment, juga harus ada reward atau penghargaan bagi siswa yang
melaksanakan peraturan dengan baik atau mempunyai sikap disiplin yang tinggi. Tentunya kalau kita hanya mengadakan punishment tanpa adanya reward, ini tingkat kedisiplinan saya kira sulit untuk tercapai. Ya, jadi siswa yang berhasil, siswa yang mempunyai prestasi, siswa yang menaati peraturan dengan baik itu juga harus diberikan reward. Nah, reward ini kan sebagai penyemangat, iming-iming agar teman-teman yang lain juga ingin mendapatkan reward. Sehingga tanpa kita disuruh, tanpa sadar, siswa ketika menginginkan sesuatu itu terus melaksanakan apa yang harus dilakukan agar tujuannya itu tercapai, yaitu menaati peraturan, berdisiplin, lalu mempunyai prestasi. Ini siswa akan mempunyai kesadaran yang tinggi. Nah, mungkin itu tanggapan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, monggo disambung dengan yang lain. Langsung saja ya Bapak Ibu, ini karena sudah berdampingan. Kalau duduknya berdampingan itu enak. Ya maksudnya enak, langsung saja. Jadi tadi ada satu pertanyaan, dua yang sudah menjawab. Dua-duanya itu bagus dan dua-duanya itu pasti mendasar. Betul Bapak Ibu? Iya. Yang tadi jawaban pertama, peraturan itu kudu ana. Memang harus. Semuanya harus ada aturan, baik itu yang tertulis maupun tidak tertulis. Nah, baik itu ada pelanggaran maupun tidak ada pelanggaran, pasti ada peraturan. Tujuan peraturan itu apa? Nah, pasti ada tujuannya. Itu yang pertama. Yang jawaban kedua tadi tentang ribet apa ya Pak ya? Ribet, bukan ribet bukan ya? Bukan. Membentuk karakter. Membentuk karakter itu sebetulnya tadi yang disampaikan adalah bagus dari anak itu, baik yang berprestasi, baik yang tidak atau jarang melanggar, dan yang melanggar sama-sama diperhatikan. Jangan mengkarakterikan ya Pak ya. Iya, jangan mengkarakterikan. Dan sing melanggar toksik dikaryakan pasien ya lainnya ngajin-ngajin dari pagi cuekin, akhirnya malah jadi kurang baik. Itu seperti itu. Jadi saya pribadi cocok dengan kedua jawaban itu, adanya tadi peraturan, terus adanya motivasi bagi siswa yang perilakunya baik atau yang berprestasi itu ada penghargaan. Itu secara jelas anak yang akan yang melihat temannya berprestasi ada penghargaan itu akan termotivasi. Itu seperti itu. Dan tambahan dari saya ini seperti ini sebetulnya. Tadi dikatakan juga wis domongi kok angel. Asik domongi angel maning seperti itu ya Bu ya. Ya Bu ini ya. Iya, maksudnya seperti itu. Nah, kita kembali ke diri kita sendiri lah. Kita sebagai guru ngaca ala kedewek. Kita kembali ke diri kita sendiri. Kita harus sebagai suri tauladan. Maka kalau anak akan sebagai contoh disiplin, kita juga harus disiplin, gitu ya. Maka kita harus kembali ke diri sendiri dulu, itu sangat penting. Nah kita, ayo anak bersih-bersih, kita duduk santai. Nah, anak kan butuh bimbingan. Anak butuh bimbingan. Mudahnya ya ayo bareng-bareng. Cah, bersih-bersih cah. Rewangi. Nah, Bapak Ibu guru yang apa? Iya, penyemangat, yang mengkondisikan, yang nyontoni, tulodo, suri teladan, itu seperti itu. Dan tetap semangat. Tadi pertanyaan dari Bu ini ada istilah baku Bu, baku
batu sekeras apapun, kalau kita terus kasih air pasti akan belum, ya berjuang gitu ya. Itu ibaratnya kita, walaupun anak itu susah, sulit, dengan tadi adanya dari kembali ke peraturan, kembali ke motivasi, ribet dan sebagainya, itu pasti akan bolong batu itu. Tidak mungkin batu itu tidak akan bolong kalau terkena air terus dengan walaupun batu itu sekeras apapun, itu seperti itu. Maka kesimpulan dari saya pribadi, pokoknya kita harus memotivasi, jangan patah semangat walaupun anaknya itu ibaratnya manut sekali, tanda kutip. Itu seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih. Kalau ada saran mohon maaf. Waktu kembalikan ke Paul maaf. Terima kasih untuk tadi Bapak Muhammad Misomuddin, Bapak Taryo Triadi, Bapak Muhajir, juga Ibu Rini Istanti yang telah memberikan tanggapan atau jawabannya yang dengan sangat luar biasa. Terima kasih, kita berikan aplaus. Jadi tadi penerapan budaya positif ataupun segitiga restitusi harus dilaksanakan secara berurutan, berkesinambungan, terus menerus, supaya budaya positif yang ada di sekolah kita itu akan terus berlanjut, sehingga akan tercipta murid yang berdisiplin positif, berbudaya positif. Karena kita sebagai seorang pendidik atau seorang guru juga memberi contoh dan suri tauladan yang baik bagi peserta didik kita. Barangkali ada Bapak Ibu yang mau menanggapi atau memberi pertanyaan, silakan. Oh ya, Bu Rina, silakan. Mau maju apa di situ saja? Ya, saya akan menanyakan tentang yang tadi sudah diterangkan tentang segitiga segitiga restitusi. Mengapa kita perlu sebagai seorang guru perlu adanya segitiga restitusi? Terus langkah-langkah apa saja yang perlu kita lakukan dalam segitiga restitusi itu? Itu tadi disebutkan ada dari Ibu Nani, menstabilkan identitas, terus validasi tindakan yang salah, serta menanyakan keyakinan. Kalau boleh saya tanyakan, itu yang menstabilkan identitas itu contohnya seperti apa? Terus yang kedua yang validasi tindakan yang salah seperti apa juga? Terus yang terakhir adalah yang menanyakan keyakinan. Saya belum begitu mengerti tentang langkah-langkah itu kita yang seperti apa gitu. Seperti aja Bu Nani, sekian dari saya. Terima kasih. Tadi ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pertanyaan dari Ibu Rina tentang segitiga restitusi. Di sini kita sharing bersama ya, bukan berarti saya menggurui, saya juga sedang belajar apa itu segitiga restitusi. Ya tadi yang langkah-langkahnya kan ada 3 ya, yang menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Bu Rina mau menanyakan apa itu sih yang disebut dengan menstabilkan identitas? Contoh, misal ada anak yang salah, kita panggil ke kantor, kemudian ditanya, apakah kamu tadi berbuat sesuatu yang salah? Kemudian kita menanyakan letaknya kesalahannya apa itu, supaya siswa tersebut bisa berefleksi. Kemudian kita juga menyampaikan bahwa sebenarnya setiap manusia itu bisa berbuat salah, karena kita manusia tempatnya salah dan dosa. Berbuat salah itu tidak apa-apa selama kita masih bisa memperbaiki kesalahan itu, atau kita mencari solusi dari kesalahan itu. Dan kesalahan itu tidak boleh
diulang-ulang. Karena hilaf ya, jadi salah sebagai manusia, kita tentunya tidak luput dari kesalahan. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita ajukan pada anak, kenapa kamu tadi misalnya terlambat, itu dengan tujuan menstabilkan identitas permasalahan. Sebab ketika anak cenderung berbuat kesalahan, maka ia akan dengan kalimat-kalimat yang bagaimana supaya kita menggugah kembali bahwa anak tersebut berefleksi tentang kesalahannya apa. Seperti itu Bu Rina. Barangkali ada yang mau menanggapi? Ya tadi ya. Ya, tadi menambahkan sedikit dari pertanyaan Bu Rina ya. Jadi di situ tadi ada kata-kata dalam slide atau layar, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Tadi juga disampaikan oleh Pak Hajir ya. Intinya kita berbuat tobat gitu ya. Nah, di situ tadi sudah jelas bahwa pertanyaannya tadi apa Bu? Bisa diulang? Contoh dari langkah-langkah yang langkah-langkah restitusi kan ada 3 ya. Ya. Contoh dari masing-masing poin itu apa? Kayak misal menstabilkan identitas, contohnya seperti apa sih? Ya. Validasi tindakan yang salah, itu contohnya seperti apa? Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan gitu. Itu contohnya seperti apa? Ya, ini tadi yang pertama sudah dijawab sama Bu Nani. Ya, yang kedua itu di situ sudah ada contohnya ya. Setiap tindakan yang murid lakukan pasti mempunyai tujuan dan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Dengan memahami kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi murid, maka kita akan menentukan cara-cara efektif untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Contohnya itu di situ. Ketika murid membolos sekolah hanya karena ingin melihat tontonan, berarti anak butuh kebutuhan, kesenangan di situ kan. Nah, maka guru harus mampu memvalidasi tindakan yang salah dengan beberapa contoh. Contohnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Adalah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan itu. Jadi contoh yang kedua, kesimpulannya ditakoni, ditanya, disapa, diperhatikan, itu sangat penting. Orang kalau selalu diperhatikan pasti akan tunduk. Kita yakin saja seperti itu ya Bu. Itu menurut saya. Tapi jadi anak yang di situ misalkan ada anak yang membolos karena ingin menonton suatu tontonan atau apa, kita lihat latar belakangnya. Oke, mungkin aku kurang perhatian. Oh, anak itu karena kurang perhatian, maka di rumah kurang perhatian, ya kita sebagai orang tua di sekolah ya kita perhatikan, lebih kita perhatikan. Insya Allah itu akan memberi solusi bagi anak yang tadi berbuat kurang baik. Itu seperti itu. Intinya adalah kita lebih memperhatikan anak itu. Kita harus melihat juga latar belakangnya, kenapa anak itu bisa berbuat seperti itu, sehingga nanti ada solusi yang tepat untuk menyelesaikan anak itu. Terima kasih. Mungkin dari saya seperti itu. Kalau ada kekurangan mohon maaf, itu kebodohan dari saya sendiri. Terima kasih dari Bapak Taryo Triadi yang telah menyampaikan tanggapan. Kemudian contoh dari segitiga restitusi yang ketiga atau langkah-langkahnya tadi kan Bu Rina masih menanyakan ya, masih satu langkah lagi yang belum terjawab. Barangkali Bapak Ibu Guru apa ada yang mau memberi tanggapan? Bulan saja. Oke, terima kasih. Jadi kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas yang tadi
tadi langkah-langkah 1 sudah terpenuhi, langkah yang kedua tadi juga sudah ya, yang segitiga restitusi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang telah dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Misalnya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, sebagai anggota keluarga atau anggota kelas? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Kamu mau jadi anak seperti apa besok kalau sudah besar, ataupun sekarang ya, dimulai dari kecil mau menjadi anak yang seperti apa. Dengan pertanyaan-pertanyaan itu, anak tentu akan tergugah, akan memiliki rasa tanggung jawab dan percaya diri yang tinggi, sehingga guru itu dapat fokus pada gambaran, pada kehidupan yang telah anak tersebut cita-citakan. Jadi kesimpulannya, penerapan segitiga restitusi di sekolah harus dilaksanakan secara berurutan sesuai dengan tahapan. Jadi jangan dibolak-balik. Kiranya dari saya cukup sekian. Apabila banyak kesalahan, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Marilah kita tutup pertemuan pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Acara aksi nyata budaya positif yang telah disampaikan oleh CGP kita, beliau Ibu Tri Ratnaningsih SPDSD, berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Terima kasih. SDN Pandanlar jaya, jaya, jaya. Banyak kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.